Halo, selamat pagi anak-anak ibu. Kita hari ini belajar geografi mengenai Indonesia sebagai poros maritim dunia. Tetapi sebelum sampai di situ, kamu harus mengetahui mengenai luas dan batas geografi Indonesia. Baik, langsung aja ya. Nah, di bab ini kamu akan membahas mengenai luas wilayah Indonesia, batas-batas wilayah Indonesia, kondisi geografis Indonesia, letak Indonesia dari segi fisiknya. Oke, kita masuk luas dan batas teritorial Indonesia. Indonesia adalah negara kepulauan di Asia Tenggara, memiliki 13.487 pulau besar dan kecil. Sekitar 6.000 diantaranya tidak berpenghuni. Luas daratan Indonesia adalah 1.922.570 km persegi dan luas perairannya adalah 3.257.483 km persegi. Batas wilayah Indonesia diukur dari kepulauan dengan menggunakan teritorial laut 12 mil laut serta zona ekonomi eksklusif 200 mil laut searah penjuru mata angin. Batas-batas wilayah Indonesia. Sebelah utara berbatasan dengan negara Malaysia, Singapura, Filipina. Ya, ini ya sebelah utara. Laut Cina Selatan. Kemudian sebelah selatan, ya, sebelah bawah ya anak-anak, berbatasan dengan Australia, Timor Leste. Ya, kemudian sebelah barat berbatasan dengan Samudra Indonesia. Kemudian sebelah timur berbatasan dengan Papua Nugini dan Timur Leste. Letak fisiografis adalah letak suatu tempat berdasarkan segi fisiknya, seperti dari segi garis lintang dan garis bujur. Posisi dengan daerah ini, bantuan dari dalam, relief permukaan bumi, serta kaitannya dengan laut. Oke, baik. Di sini dijelaskan ada 5 letak. Yang pertama adalah letak astronomis. Letak astronomis anak-anak adalah letak yang tidak nyata. Ya, tidak nyata maksudnya di situ adalah hanya berupa hayalan ya. Kemudian, letak geografis adalah kebalikan dari letak astronomis, di mana letak geografis itu nyata. Bila kamu temukan di dunia, kamu akan bisa ya. Oke, kita masuk yang berikutnya, letak geologi. Ini berdasarkan letak batuannya. Kemudian yang keempat, letak geomorfologi. Ini hampir sama dengan geologi. Apa itu geomorfologi? Ilmu yang mempelajari tentang struktur susunan dari permukaan bumi. Kemudian yang berikutnya, letak maritim. Oke, supaya kamu tidak penasaran, kita bahas satu persatu ya anak-anak. Letak astronomis. Nah, Ibu katakan tadi ya, seperti yang saya katakan, bila kita bicara astronomis, letak astronomis, maka itu hanyalah berupa hayalan atau tidak nyata. Indonesia berada pada 6 derajat lintang utara sampai dengan 11 derajat lintang selatan, 95 bujur timur sampai 141 bujur timur ya. Garis bujur merupakan garis lurus yang menghubungkan dari kutub selatan hingga ke kutub utara. Jadi gampang ya anak-anak. Kalau dia garis bujur itu dari kutub utara sampai ke kutub selatan. Tetapi kalau garis lintang itu dari sebelah barat ke sebelah timur. Ya, jadi kalau garis bujur itu nanti dia adalah pembagian waktu. Maka Indonesia dibagi menjadi 3 daerah waktu ya. Ada waktu Indonesia bagian barat, waktu Indonesia bagian timur, dan waktu Indonesia barat, tengah, dan timur.
Fungsi dari garis lintang itu adalah pembagian iklim. Ini dia tadi ya. Ini adalah negara Indonesia. Katanya ini adalah 0 derajat atau garis khatulistiwa. 6 derajat lintang utara sampai dengan 11 derajat lintang selatan. Berarti kita ke bawah kutub selatan. 95 derajat bujur timur sampai dengan 141 bujur timur. Maka ini adalah gambar letak dari astronomis Indonesia. Baik, kita masuk yang berikutnya, letak geografis. Ada petanya ya. Jadi kalau geografi itu selalu berhubungan dengan peta ya. Jadi kamu jangan kecewa kalau disuruh gambar peta ya. Oke, letak geografis ya, maka ini berdasarkan kenyataannya bisa kamu lihat. Oke, singkatnya saja, Indonesia diapit oleh dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Ya, Indonesia terletak di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Kemudian dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Nah, kira-kira apa akibatnya dari segi letak geografis Indonesia ini? Maka Indonesia itu akan kaya ya, akan kaya dari segi ekonomi, sosial, politik dan sebagainya. Kenapa bisa seperti itu ya kan? Nah, otomatis kalau Indonesia berada di antara dua samudra ini, maka Indonesia itu sebagai tempat lajur transportasi, ya kan? Nah, jadi banyak bangsa luar yang menggunakan pelabuhan yang ada di Indonesia ini, ya kan? Nah, kemudian kalau dari segi benuanya ada nggak Bu kira-kira ya? Ya ada tentunya. Maka Indonesia kaya akan sumber daya alam tadi, barang-barang tambang ya. Karena kita diapit oleh dua benua gitu. Oke, kita masuk yang berikutnya adalah letak geologis. Ya, letak geologis ini berdasarkan batuannya ya. Letak suatu daerah atau negara berdasarkan struktur batuan yang ada pada kulit bumi ya. Letak geologis Indonesia terdapat di beberapa sudut, yaitu dari sudut formasi geologisnya, keadaan batuan dan jalur-jalur pegunungannya. Indonesia terletak di 3 pertemuan lempeng muda, yaitu Sirkum Pasifik dan Sirkum Mediterania. Nah, sebelah sini adalah lempeng dari Asia, kemudian Australia dan lempeng Pasifik. Maka dapat dijelaskan kan, maka dari segi letak geologis ya, Indonesia kaya akan banyak batuan ya, sumber daya alam, barang-barang tambang. Nah, itu dia ya. Tapi hal ini juga yang mengakibatkan Indonesia rawan akan bencana alam. Oke, kita masuk yang keempat, letak geomorfologi ya. Letak suatu tempat berdasarkan tinggi rendahnya ya, tempat tersebut. Dilihat dari permukaan laut atau dilihat dari permukaan buminya. Ya, inilah bentuk geomorfologi Indonesia. Oke. Sudah habiskah? Oke, kita lanjutkan. Yang kelima adalah letak maritim. Letak maritim yaitu letak suatu tempat ditinjau dari keadaan laut di sekitarnya, yakni apakah tempat itu dekat atau jauh dari laut, serta apakah sebagian atau seluruhnya dilingkupi oleh laut dan sebagainya. Nah, kamu bisa lihat bagaimana letak maritim Indonesia ini. Maka kita kaya akan laut ya, maka Indonesia itu dikelilingi oleh laut ya, di mana sebagian besarnya itu adalah kepulauan. Oke, nanti ini tugas kamu ya, diskusi kelompok. Jelaskan kondisi geografis Indonesia menurut kalian.
Sebutkan dan jelaskan pengaruh dari letak fisiografis Indonesia, baik itu letak astronomis, letak geografis, letak geologis, geomorfologis, dan letak maritim. Oke, sekian dulu penjelasan dari Ibu. Tetap jaga kesehatan, semangat selalu belajar di rumah. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.